Halo semuanya, selamat jumpa kembali. Ini adalah sebuah SUV asal Cina, yaitu Jayco J7. Jayco adalah sub-brand dari Chery, sebuah produsen mobil asal Cina, sama seperti Omoda yang juga merupakan sub-brand dari Chery. Sebagai gambaran sebesar apa bisnis otomotif Chery, bisa dilihat dari unit terjualnya pada kuartal pertama tahun 2023, yaitu sebesar 457.000 unit. Dibandingkan dengan Toyota, brand otomotif terbesar Jepang, yaitu 2 juta unit lebih. Memang hanya 23% dari unit terjualnya Toyota. Tapi ingat, Toyota sudah berdiri sejak tahun 1937, sementara Chery berdiri pada tahun 1997. Beda 60 tahun lebih muda dari Toyota. Tentu saja kemajuan Chery yang sangat pesat belakangan ini akan membuat produsen otomotif besar Jepang seperti Toyota harus melakukan antisipasi untuk menghadapi persaingan melawan Chery. Bisa jadi dalam 5 tahun ke depan, unit penjualan Chery akan menyamai unit penjualan Toyota atau bahkan melebihi. Ini adalah Chery Factory di Cina yang sangat modern, sudah full robotik. Oke, sekarang kita kembali ke Jayco J7. Jayco J7 adalah sebuah SUV bermesin bensin 4 silinder 1600 cc turbo dengan output 186 horsepower atau 190 PS dengan torsi 275 Nm. Ada yang menyebut mobil ini sebagai crossover. Dimensinya sedikit lebih pendek dari Mazda CX-5 dan Honda CR-V, tetapi lebih panjang dari Honda HR-V. Lebar dan ground clearance-nya kurang lebih sama dengan CR-V dan CX-5. Jayco J7 ini berkonfigurasi 5 seater. Ada 2 varian, yaitu all-wheel drive dengan ciri ada panoramic sunroof dan brake caliper warna merah, dan varian front-wheel drive dengan ciri tanpa panoramic sunroof dan brake caliper warna silver. Menurut pihak Chery Indonesia, Jayco J7 ini akan dijual di Indonesia dalam kuartal pertama tahun 2024. Namun belum ada jadwal pastinya. Pemasaran tahap awal adalah versi mesin bensin, setelah itu menyusul versi PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, yaitu kendaraan hybrid yang baterainya bisa dicas di charging station atau di rumah. Tahun 2025 akan masuk versi full electric. Jayco J7 gasoline engine atau mesin bensin diproduksi dalam 2 versi, yaitu versi all-wheel drive dan versi front-wheel drive. Di sini kita akan bahas yang versi all-wheel drive. Pertama kita bahas dimensinya. Secara umum gambaran dimensi Jayco J7 ini adalah sedikit lebih pendek dari CR-V dan CX-5, namun lebih panjang dari HR-V. Lebarnya sama dengan CR-V dan CX-5, lebih lebar dari HR-V. Ground clearance-nya sama dengan CR-V dan CX-5, sedikit lebih tinggi dari HR-V. Sekarang kita bahas varian all-wheel drive. Namun sebelumnya saya mau bahas singkat tentang all-wheel drive. Apa bedanya dengan four-wheel drive, serta keunggulan dan kekurangannya dibanding four-wheel drive. Mobil yang all-wheel drive itu keempat rodanya selalu sama-sama berputar sepanjang waktu. Tidak seperti yang four-wheel drive, di mana keempat rodanya akan berputar bersamaan ketika driver memasukkan tuas persneleng ke mode four-wheel drive. Lalu apa keunggulan all-wheel drive dibandingkan dengan four-wheel drive? Pada mobil all-wheel drive, tenaga dan torsi dari engine disalurkan ke keempat rodanya secara bersamaan. Lalu ketika mobil menghadapi situasi yang kritis, misal tanjakan, tikungan tajam, turunan yang menikung tajam, jalanan yang licin, maka ada komputer di mobil yang selalu melakukan pengaturan otomatis pada keempat rodanya agar mobil selalu berada dalam kondisi terbaiknya, tidak tergelincir atau bisa menanjak dengan mudah. Komputer selalu mengatur kecepatan putaran setiap roda, mengatur penyaluran tenaga dan torsi ke setiap roda, agar masing-masing roda mendapatkan traksi dan torsi terbaik, tidak slip, dan tenaga engine tidak terbuang sia-sia. Jadi karena semua keempat roda selalu berputar dan selalu dikontrol oleh komputer, maka mobil akan selalu siap setiap saat menghadapi kondisi buruk. Tidak seperti mobil yang four-wheel drive, yang harus menunggu driver untuk memasukkan persneleng ke mode four-wheel drive agar keempat rodanya berputar. Jika mobil saat melaju kencang tiba-tiba menikung tajam atau tiba-tiba melewati genangan air,
maka mobil yang all-wheel drive lebih sigap dan secara instan akan mengatur torsi, tenaga, dan kecepatan putar pada keempat rodanya agar mobil tetap dalam kondisi aman, tidak tergelincir. Contoh satu lagi, jika mobil tiba-tiba melewati tanjakan yang curam, sementara posisi beban yang diangkut mobil lebih berat di area belakang, maka komputer mobil akan secara instan mengatur roda bagian belakang mendapat torsi yang lebih besar agar mobil tetap bisa menanjak dengan mudah dan tenaga engine tidak ada yang terbuang sia-sia. Tentunya dengan penggunaan sistem yang canggih pada mobil all-wheel drive akan menyebabkan harga mobil lebih mahal. Itu tadi adalah sekilas tentang all-wheel drive. Jayco G7 ini bila dibandingkan dengan CR-V, keunggulannya adalah Jayco menggunakan all-wheel drive, sementara CR-V hanya menggunakan front-wheel drive. Jadi jelas dari sisi handling dan safety akan lebih baik Jayco. Jika dibandingkan dengan CX-5, sama-sama sudah menggunakan all-wheel drive, tetapi Jayco menggunakan panoramic sunroof yang lebih lebar, jadi bisa memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi penumpangnya. Selain itu, torsi engine Jayco lebih besar 10%. Jayco menggunakan layar head unit multimedia yang jauh lebih besar dan lebih banyak fitur daripada CX-5. Dibandingkan dengan Fortuner dan Pajero Sport, Jayco karena all-wheel drive maka akan lebih nyaman dan lebih aman untuk dikendarai pada kecepatan tinggi atau ketika menikung atau ketika melewati jalanan basah dengan kecepatan tinggi. Selain itu, dengan layar multimedia yang sangat besar, Jayco tampak lebih futuristik, ditambah lagi dengan fiturnya yang lebih banyak. Semua lighting pada mobil ini menggunakan LED. Mobil ini sudah dilengkapi dengan DRL dan auto headlights. Bila kondisi gelap maka low beam akan otomatis menyala, dan bila kondisi terang maka low beam akan otomatis off. Contohnya ketika masuk dan keluar terowongan. Ada auto high beam, di mana high beam akan otomatis switch ke low beam bila berpapasan dengan kendaraan dari depan, dan akan otomatis switch kembali ke high beam ketika kendaraan dari arah depan sudah lewat. Angle dari headlights bisa diatur lewat layar sentuh multimedia. Ada fitur Follow Me Home, di mana mobil akan menyalakan lampu beberapa saat untuk memberikan penerangan ketika driver keluar berjalan meninggalkan mobil. Lalu setelah itu kemudian lampu akan mati sendiri. Mobil ini dilengkapi dengan akses Smart Key, di mana remote Smart Key-nya selain untuk door unlock bisa juga untuk membuka kaca, membuka power tailgate, dan bisa juga sebagai start remote engine. Ketika engine dinyalakan dengan start remote, maka otomatis climate system ikut on. Jadi ketika penumpang masuk, temperatur dalam kabin sudah dingin. Kalau di luar negeri ketika musim salju, maka ketika penumpang masuk mobil, temperatur sudah hangat. Mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 1600 cc turbo dengan intercooler. Gas buang engine sudah comply dengan standar Euro 6. Euro 6 adalah standar emisi gas buang Eropa terbaru. Kap mesin mobil ini sudah dilengkapi dengan penopang hidrolik sehingga berasa ringan ketika membukanya, dan sudah dipasang peredam di balik kap mesin. Maksimum power output mobil ini adalah 186 horsepower atau 190 PS, dan maksimum torsinya adalah 275 Nm. Sementara pesaingnya CR-V 190 PS, torsinya 240 Nm. CX-5 190 PS, torsinya 252 Nm.
HRV RS Turbo 177 PS, torsinya 240 Nm. Jadi Jayco J7 ini power outputnya sama persis dengan CR-V dan CX-5, tetapi torsinya 10% lebih tinggi dari CX-5, 15% lebih tinggi dari CR-V. Dibandingkan dengan HRV RS Turbo, Jayco J7 ini powernya 10% lebih tinggi, torsinya 15% lebih tinggi. Top speed J7 ini 210 km/jam, sementara pesaingnya CR-V Turbo 213 km/jam, CX-5 210 km/jam. 0-100 km/jam dicapai dalam 8,9 detik, sementara CR-V dalam 9,3 detik, CX-5 dalam 8,7 detik. Average fuel consumption-nya 14,2 km per liter. Transmisinya dual clutch 7 speed all wheel drive menggunakan ban 235/50 R19. Suspensi belakangnya independen multilink. Nuansa kabinnya mewah dengan perpaduan unsur sporty. Hampir seluruh bagian sudah dilapisi dengan bahan soft touch, baik di dashboard hingga seluruh door trim. Di kabin bagian depan ada digital instrument cluster 10,25 inci, head unit multimedia 14,8 inci. Ada 7 driving mode, yaitu mud atau lumpur, sand atau pasir, snow, off-road, eco, normal, dan sport. Mobil ini sudah dilengkapi dengan ambient light, audio Sony dengan kualitas suara yang bagus, dan head-up display. Untuk penumpang depan dilengkapi wireless charging dengan fast charging 50 watt dan slot USB tipe A dan C. Untuk penumpang belakang ada slot USB tipe A dan C. Keempat jok sudah dilengkapi aliran udara air conditioning. Kedua jok depan sudah electric adjustable seat. Spion tengah auto dim. Jok belakang bisa dilipat rata lantai untuk memperluas ruang bagasi. Volume ruang bagasi 412 liter. Ban cadangan full size, tersimpan dan tertutup rapi di ruang bagasi. Untuk keamanan, Jayco J7 ini dilengkapi dengan ADAS atau Advanced Driving Assistance System dengan lebih dari 20 fungsi, diantaranya Lane Keeping Assist, Rear Cross Traffic Alert, Emergency Braking, Front Departure Warning, dan lain-lain. Ada 10 buah airbags, kamera 360 dan 180, dan juga view 3 dimensi, dan juga sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control.